Persoalan gender bukan lagi suatu persoalan baru dalam kajian-kajian sosial. Di dalam lingkungan masyarakat, gender sering diartikan dengan pemaknaan terhadap jenis kelamin. Dalam Women Studies Encyclopedia menyebutkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Persoalan gender yang sampai sekarang terus berkembang adalah mengenai ketidakadilan gender. Perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, akan tetapi hasil dari konstruksi sosial masyarakat. Salah satu bentuk dari adanya ketidakadilan gender adalah kekerasan terhadap perempuan. Persoalan tersebut terus-menerus berkembang dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang kasusnya kian bertambah, segala bentuk kegiatan atau aktivitas dilakukan melalui daring atau online. Selain ada bentuk kekerasan secara fisik, kekerasan juga dapat berupa secara online dengan menggunakan teknologi sebagai media penyalur kekerasan tersebut. Dilansir dari medium.com, sejak tahun 2015, Komnas Perempuan menyatakan kenaikan setiap tahunnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis online. Bentuknya sangatlah beragam, seperti rayuan, mengirimkan foto atau video ilegal, pemerasan, ancaman, dan sebagainya. Akibat dari adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan, maka dampak yang akan timbul pada korban kekerasan tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya, dari segi psikologis, korban kekerasan akan mengalami kekhawatiran tertentu, mengalami depresi dan ketakutan. Bahkan barangkali korban kekerasan akan berpikir ingin bunuh diri saja karena ada bahaya yang sedang menghadang. Sedangkan dari konteks sosial, para korban kekerasan akan menyendiri dalam kehidupannya, dalam arti menjauh dari publik termasuk keluarga, bahkan teman-teman di sekitarnya, karena merasa dipermalukan akibat privasi pribadi yang telah tersebar. Jika dari sisi perekonomian, korban kekerasan akan mengalami kerugian karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Alhasil, korban kekerasan akan menjadi pengangguran dan membatasi penggunaan media sosial atau media digital. Beberapa dampak yang telah saya sebutkan, konsekuensi utamanya adalah kekerasan pada perempuan berbasis online ini. Di sini perempuan sudah dirugikan karena membatasi penggunaan media digital, maka akan membatasi pula bagi perempuan untuk mendapatkan peluang pekerjaan atau promosi diri yang biasanya juga didapatkan oleh kaum laki-laki secara online. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan privasi di media sosial. Di antaranya, pengguna harus memisahkan antara akun pribadi dengan akun publik sebagai alternatif untuk melindungi data-data diri. Kemudian, buatlah keamanan di tingkat tinggi sehingga pihak ketiga tidak dapat mengaksesnya dengan cara membuat password yang sulit atau dengan cara menyalakan notifikasi verifikasi jika ada yang berusaha masuk ke akun-akun tersebut. Bagi para pengguna, khususnya pengguna perempuan, jangan mudah percaya dengan pihak ketiga atau aplikasi pihak ketiga yang ingin mengakses akun tersebut. Jika ada yang mencurigakan, laporkan dan blokir pihak tersebut. Dewasa ini sudah banyak sekali kepedulian terhadap isu-isu perempuan, termasuk gerakan perempuan dan organisasi perempuan. Namun tidak cukup bagi perempuan jika hanya perempuan saja yang berjuang. Kepedulian perempuan satu sama lain dengan cara bahu-membahu sudah terlihat. Kesadaran perempuan untuk membela hak-haknya pun semakin meningkat. Namun, hal ini bukan hanya tugas dari para perempuan. Baik kelompok pemerintah atau non-pemerintah diharapkan dapat secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Antara perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses yang sama dalam segala bidang. Dengan begitu, kesetaraan gender dapat tercapai.